Hurian itu hata, amuna akananami, sahat mahita, tu jamita kategoral perempuan di tengah-tengah ni huriatta. Apalagi bason, naing dopa daron nami marhite hata manang bahasa Indonesia, supaya cukup jelas kita bisa pahami dalam persekutuan ini. Kita berdoa. Bapa Sorgawi di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih ya Allah yang telah memberikan waktu, kesempatan bagi kami khususnya kaum ibu di tengah-tengah gerejamu untuk mendengar sabdamu yang kudus. Mampukan kami dalam waktu sejenak ini beberapa ini bersekutu dengan Engkau, merenungkan firman Tuhan menjadi hidup kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan membuka hati pikiran kami, iman kami, sehingga kami tidak goyah akan pengaruh dunia ini, sehingga setiap kehadiran perempuan, ibu-ibu tengah-tengah keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, negara kami boleh memberikan yang terbaik. Itulah doa permohonan kami bersedia mendengar Engkau, berfirmanlah Tuhan. Kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, firman-Nya terambil dari kitab Maleakhi pasal 3 ayat 13 sampai ayat 18. Saya bacakan untuk kita live streaming ini. Kita sediakan Alkitab kita buka Maleakhi 3 ayat 13 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Kemenangan terakhir bagi orang benar. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang-orang yang tidak beribadah kepadanya. Sedemikian firman Tuhan, yang berbahagia adalah mendengar firman Allah serta memeliharanya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, ibu-ibu, kita ada tahu satu ungkapan yang mengatakan memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Artinya, betapa mudahnya orang mengatakan sesuatu yang dikatakan, namun ngaur, tak karu-karuan, tak ada artinya, tak memiliki makna, dan bahkan bisa merugikan diri sendiri atau bahkan membahayakan orang lain. Sebab itu ibu-ibu, berbicaralah dengan menjaga etika yang baik. Pada kesempatan ada orang berlevel tinggi justru berbicara tidak bermoral, ibu-ibu. Pada zaman Nabi Maleakhi, bangsa Israel mengalami kebingungan. Sepertinya mereka menilai tidak ada perbedaan orang fasik dengan orang benar, antara orang yang beribadah dengan orang yang beribadah kepada Tuhan, nyaris sama. Mereka bingung bagaimana bedanya ini. Nah, kalau sekarang bagaimana ibu-ibu menilai? Ada enggak perbedaan? Yang beribadah, yang tak pernah beribadah sama sekali,
yang tak peduli. Nah, ibu-ibu yang boleh menilai. Sehingga mau kita menilai, orang sana tak pernah beribadah, hidupnya mujur, berlimpah, atau bahkan ada koruptor maju terus, sementara para pelapor justru di penjara. Sehingga tidak perlu lagi jujur dalam hidup ini. Itu anggapan orang. Maka banyak orang tidak lagi melihat perbedaan sudah sama merata. Perbedaan yang ada antara orang fasik dengan orang benar adalah soal dia menjadi milik Allah atau tidak. Di luar itu pasti kecewa, saudara-saudara. Orang-orang seperti itulah Tuhan berkata secara langsung, bicaramu kurang ajar tentang aku, kata Tuhan. Kamu menyebut sia-sia beribadah kepada Allah, apa untungnya kita memelihara firman-Nya? Dan engkau berkata, berbahagialah orang yang gegabah. Engkau menilai bahwa kehidupan umat sama dengan bangsa yang lain yang tidak mengenal Allah. Atau bahkan penilaian secara jasmani, kamu menganggap lebih sukses dari orang sana. Engkau berkata Tuhan tidak adil dan menganggap hidupmu sudah benar. Sementara mereka yang beribadah kepada Allah tetapi hidupnya tidak lebih baik dibandingkan dengan kamu. Mereka tak lagi sungkan berkata-kata dan konyol, berbahagialah orang yang gegabah, mujur orang-orang fasik, tak apa-apa kalau mencobai Allah. Ungkapan-ungkapan seperti ini, ibu-ibu, adalah ungkapan yang tak memiliki etika dan moral. Seharusnya orang percaya hidup memegang teguh etika, moral, dan hukum. Orang-orang percaya seharusnya mengaminkan bahwa Tuhan senantiasa memperhatikan, mendengar setiap ucapan apa yang disampaikan umat, atau Tuhan memperdengarkannya kepada umat. Hidup orang percaya harus ditandai dengan takut akan Tuhan dan menghormati namanya. Ini yang harus kita camkan. Yang pertama, berbicaralah yang patut dan benar. Ayat 16. Coba renungkan ibu-ibu. Kita adalah bentuk atau kata yang ada keluar dari hati dan pikiran. Apa yang terbetik dari hati dan pikiran kita terungkap dalam kata dan perbuatan setiap orang. Apakah itu dalam kata, tindakan, perbuatan, dan itu dengar Allah. Manusia tidak dapat mendustai Tuhan. Tuhan juga tidak akan melupakan hati, sikap, perkataan, perbuatan manusia. Semua itu, ingat ibu-ibu, dicatat Tuhan menjadi peringatan. Karena itu Allah menghendaki manusia itu berbicara, bertindak dengan benar, jangan asal ngomong doang. Karena tong kosong nyaring bunyinya. Sekali lagi, berbicaralah yang patut dan benar, enak didengar. Yang kedua, Tuhan telah mempercayakan hari sebagai rahmat-Nya. Kita melihat orang-orang beriman, orang percaya tidak hanya fokus dalam kehidupan selama ini. Dia harus pandang jauh ke depan. Dan itu pengharapan. Pada saat yang tepat Tuhan akan menyatakan kasih-Nya kepada orang yang hidup dan dengan orang benar. Tuhan akan menunjukkan perbedaan orang benar dan orang fasik. Dan itu akan nyata, ibu-ibu, dalam perjalanan kehidupan ini di akhirnya nanti. Siapa yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dan orang yang bermain-main dalam ibadah. Kalau umat Tuhan merasa sudah benar beribadah, itu juga akan nyata kelak di hadapan Tuhan.
Sebagaimana dikatakan di ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar, orang fasik, antara yang beribadah pada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ingat ibu-ibu, berbicara adalah aktivitas yang sering kita lakukan memang. Ia menjadi alat untuk menjalin hubungan dengan sesama. Kata-kata yang keluar dari mulut seseorang, maaf, itu berangkat dari pikiran masing-masing. Kata-kata yang indah boleh menjalin hubungan yang baik antara sesama dan mengeratkan persahabatan. Tetapi perkataan yang kasar menyakitkan hati orang lain. Orang yang suka menyakiti hati sesamanya adalah perbuatan yang tidak tercela, jelas. Sesungguhnya bukan saja menimbulkan persahabatan yang kurang harmonis, tetapi juga mengundang dosa. Sebab manusia adalah ciptaan Tuhan sebagai citra Allah, apalagi langsung meremehkan orang lain. Tuhan tidak suka akan kata-kata yang diucapkan manusia dengan sembrono. Tuhan menghendaki perkataan yang keluar dari mulut kita sebagai orang yang menyadari bahwa Tuhan telah mengasihinya. Ungkapan, ucapan, kata kita menjadi berkat terhadap orang lain, sehingga orang lain dapat merasakan cinta kasih Tuhan dalam hidupnya. Hiduplah dengan benar, beribadahlah dengan benar, dan berbicaralah dengan benar, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Dalam konteks orang Batak, kita ada mendengar ungkapan jolo nisiat hata asa nisiat rahut, jolo nidilak bibir asa nidok hata. Janganlah keluar kata-kata yang menyakitkan atau kata-kata manis namun berbisa, atau bahkan akan dikatakan orang nagurang mahatanon olah kata deho. Artinya semua yang kita katakan yang sembrono tadi adalah bohong, tak punya arti dan makna. Nah, saya akan bertanya kepada ibu-ibu, apakah ibu-ibu pernah berkata kasar kepada Tuhan Allah? Kita mengakui kata-kata yang kasar, kata-kata yang keras bisa keluar dari mulut kita. Walau itu tidak langsung kepada Tuhan, ibu-ibu, tapi justru itu nyata nampak dalam sikap kita. Ungkapan itu kepada suami kita, anak-anak kita, situasi kehidupan ini. Mungkin kata-kata itu menyatakan kemarahan kita, atau barangkali mungkin kita sudah kehilangan gairah untuk berdoa, malas. Mungkin sudah jenuh melayani Tuhan. Mungkin juga di dalam kehidupan kita yang difirmankan Tuhan tidak masuk lagi dalam hidup kita. Ingat, firman Tuhan berbicara secara pribadi kepada ibu-ibu, kepada saya kita. Allah begitu banyak memberi berkat, tetapi kita mengapa berkata kasar juga? Suatu kali ada bencana, kesulitan yang kita hadapi, misalnya apa yang kita ingini tidak tercapai, ketika kredit kita macet dari bank, dan ketika sakit penyakit ada, sehingga itu menghapus duka, menghapus sukacita kita atas berkat anugerah Tuhan. Sudah cukup menghapus segala kebahagiaan kita dan syukur atas kesuksesan yang kita alami selama ini, sehingga keluar kata-kata yang tidak pantas, kasar, sungut-sungut dan gerutu. Kata-kata yang kasar yang keluar dari mulut kita, dari hati yang jahat, hati yang keras, kan penuh iri kebencian. Ingat, kini Tuhan mencari orang-orang yang menghormati namanya, ayat 16, yaitu orang-orang yang takut akan Dia. Bukan dicari Tuhan yang sering berbantah, yang melawan kehendak Tuhan. Sebab itu yang dicari Tuhan, yang takut akan Tuhan, itulah yang menjadi milik kesayangannya di dalam Yesus Kristus.
Pertanyaan di dalam renungan ini, ibu-ibu, apakah kita termasuk di dalamnya? Ataukah kita seperti bangsa Israel yang tidak menghormati Tuhan? Jawablah. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menegurkan kami supaya jangan terlampau lancang menuduh Tuhan yang tidak baik. Kamilah yang tidak benar di hadapan-Mu. Ampunkan kami, maafkan kami Bapa. Setelah kata-kata ketidakpedulian kami, Engkau tegur kami. Pada saatnya akan nyata siapa yang sering melakukan yang tidak baik, siapa yang sering melakukan yang baik, siapa yang beribadah, siapa yang takutkan Tuhan. Ya Yesus, kini setelah kami dengar firman, kami malu di hadapan Tuhan. Untuk itu nyatakanlah kasih-Mu kepada kehidupan kami, berkati kerja kami, karya kami, berkati kehidupan ibu-ibu di dalam rumah tangganya. Dalam menghadapi situasi COVID-19 ini juga mampu menunjukkan ketabahan, sukacita, walaupun bisa membuat tidak gairah, kemalasan, ketidaksukacitaan, malas beribadah, tetapi Engkau akan mencari orang yang taat dan setia. Itulah setelah kami dengar firman-Mu, kami tersadar, diingatkan Engkau, ampunkan kami Bapa, dan kami akan terus melayani Tuhan, takut akan Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu, berkati para ibu kami dalam kehidupan mereka sehari-harian, dalam setiap kerja waktu mereka. Terima kasih Bapa atas gereja-Mu, firman-Mu juga. Dalam nama-Mu kami berdoa seraya mengucap syukur. Amin.